warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fardani, NIM 1905112040055 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019B. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana. Kali ini sangat berbeda. Sebelumnya kita hanya menjelaskan satu materi, kali ini kita akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu ada web server dan juga ada DNS server. Langsung saja kita menuju ke blog, ke webnya. Ya, di sini sudah jelas tertulis di Classroom yaitu ada web server dan juga DNS server. Langsung saja ke web server terlebih dahulu. Tujuannya yang pertama yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya, yaitu yang kedua mengenal HTML, dan yang ketiga mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertiannya, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server ini adalah untuk sebagai pusat kontrol memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Ya, bagaimana web server bekerja? Jika dari file atau HTTP server menuju ke browser, namanya HTTP response. Jika dari browser ke HTTP server atau file, itu namanya HTTP request. Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirim permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server dan seterusnya seperti itu. Nah, fungsinya web server ini apa? Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Ya, seperti penjelasan tadi, yaitu ada web server sebagai hardware dan juga web server sebagai software. Bisa dibaca sebentar, 1 menit tidak apa-apa. Ya, lalu ada yang namanya produk web server. Nah, selain 5 besar web server, pada tabel di bawah ini ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle Service, IBM Service, Servers, Unicorn, Zoom, Kestrel, Jadi, dan masih banyak lagi. Ya, tabel di atas merupakan tabel presentasi pengguna web server yang digunakan oleh banyak website di internet. Seperti yang dapat Anda lihat, Apache paling banyak digunakan dibandingkan web server lainnya. Survei dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut. Yang pertama, teknologi yang digunakan pada halaman website. Lalu yang kedua, yaitu hanya melibatkan 10 juta website teratas berdasarkan peringkat yang tersedia oleh Alexa. Rata-rata selama 3 bulan, tidak termasuk subdomain. Keunggulan masing-masing web server. Yang pertama yaitu Apache, pengaturan lebih mudah, open source, komunitas lebih besar. Nginx, ringan, banyak fitur yang stabil, performa tinggi. Lalu ada IIS. IIS mendukung penuh pada Windows. Adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lalu ada Lightspeed Web Server, memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan HTTPS. Ya, setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server yang sangat paling populer digunakan. Apache atau terkadang disebut dengan Apache Tomcat dengan dukungan pengembang open source dan komunitas yang mampu menjadi raja dari web server lainnya. Ya, bisa dilihat di sana ada mendapat layanan web server, ya ada HTML, lalu ada HTTP dan HTTPS. Ya, kita langsung menuju ke percobaan aja karena kita juga tidak perlu lama-lama membahas
tentang web server karena sudah ada di Word-nya Pak Agus sendiri. Jadi teman-teman bisa dilihat di gogirb201.wordpress.com. Skenario-nya yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema berikut. Ya, bisa dilihat di sana. Sebenarnya di sana ada 3 router. Di sini ada DNS server, di sini ada DHCP server. Akses point DHCP ada 2. Ya, langsung saja kita menuju ke Cisco-nya. Ini sudah aku buat sebelum kita tag video ini. Di sini ini saya juga nggak tahu gimana cara zoom out. Oh gini ternyata cara zoom out, baru tahu. Nggak bisa ternyata. Kita zoom out ini lagi dikit. Nah, ini sudah bersama persis seperti yang ada di web Pak Agus. Ya, langkah percobaannya yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan di PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43434341 ya. Langsung saja kita coba di sana PC 1 di sini. Kita coba ping 43 1. Ya, itu udah bisa. Jadi udah tersambung di PC 1 ke 434341. Lalu apalagi tadi PC 4. PC 4 kita coba di sana ping 43434341. Ya, di PC 4 juga sudah tersambung. Tadi PC 1 belum di close. Ya, kita lihat di sana ada lagi laptop dan juga smartphone. Laptopnya mana? Ini dia laptopnya. Kita cek juga di sini di laptopnya. Ya, laptop juga berhasil. Lalu di smartphone juga kita coba. Sudah bisa juga di smartphone. Lalu yang kedua, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Lalu ganti isi indeksan sehingga menjadi seperti ini. Nanti pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL ini ya. Jika berhasil, maka akan ya, kita salin terlebih dahulu ininya. Jadi kita coba, khususnya kita coba di PC 1 desktop di web browser. Kita coba di web browser, URL nya langsung go. Ya, selamat datang di officialwebref.com. Ya, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah mengganti di HTTP nya juga di komputer yang sudah disuruh di sini di komputer web server. Sudah tak ganti indeks HTML nya. Ya, seperti itu teman-teman. Jika praktek dari web server ini,
tugasnya ya yang saya lakukan sekarang, yaitu buat video hasil percobaan Anda kemudian upload di channel YouTube yang ditentukan. Sebentar lagi akan saya upload lah. Berhubung ini masih satu tugas, kita lanjut ke DNS server. Ya, DNS server tujuannya yaitu memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Apa itu DNS? Domain Name Service atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142. Nah, ini adalah IP addressnya Google. Nah, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Nah, ini lebih singkat dan lebih jelas dan lebih cepat dipahami, seperti itu, teman-teman. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pastinya sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, kita jabarkan 3 fungsi DNS. Tapi yang di sini terletak hanya 2. Saya juga bingung. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Dan yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address. Nah, bagian-bagian DNS pertama adalah .org.com, net, wiki, dan lain-lain, Wikipedia. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik. Top level domain. Ya, di sini sebenarnya bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Nah, langsung saja di cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Ya, bisa dilihat di sana. Ini adalah tahapan-tahapan dari DNS sendiri. Ya, macam-macam DNS, yaitu ada record, triple R record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, SOR record. Nah, langsung ke percobaannya aja, teman-teman, karena kita lihat udah 12 menit juga. Sebelumnya saya jelaskan dulu dari tahapan-tahapannya. Pertama yaitu ada DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Lalu yang kedua yaitu ada recursive query. Nah, recursive query, user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Lalu yang ketiga yaitu iterative query. Lalu yang keempat ada non recursive query. Lalu yang kelima ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. Lalu yang keenam ada root name server, lalu TLD name server, authoritative name server. Lalu, nah, itu tadi yang tahap-tahapan DNS seperti yang sudah ada pada gambar. Cuman bisa dilihat lagi penjelasannya pada baris-baris di bawahnya. Tetap bisa dilihat di cowgear201.wordpress.com. Jangan lupa dibuka cowgear201.wordpress.com. Ya. Nah, percobaannya di sini. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada web server. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan web server, emang ada. Makanya kita mungkin dikasih tugas langsung 2 gini, web server dan DNS server. Nah, langkah percobaannya yaitu yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dengan PC 1, PC 4, laptop dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 43.43.43.431, 43.43.43.432. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS sebagai berikut. Ya, seperti ini DNS.
bentar kita lihat lagi. Lalu ya, ini udah ada jarcom.com record 434343.1. Pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup jarcom.com. Ya, kita coba aja langsung. Di sini ns kayaknya ada yang salah. Langsung menuju ke PC 1 aja, www.jarcom.com. Ini udah bisa kan ya, nslookup jarcom. Start tadi, tunggu dulu ya. Karena kita tadi cuma menambahkan satu di nslookup jarcom. Ini cuma contoh teman-teman, jadi bisa ditambahkan banyak tadi, tapi kita cuma menambahkan satu aja dan ini sudah bisa. Saya langsung ke browser, web browser URL http apa tadi contohnya, http://jarcom.com, http://jarcom.com. Ya, seperti tadi teman-teman, sekian dari saya tentang web server dan juga DNS server. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.